Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alvan Firman Dian Putra, Dimas Putra Pratama, Fisco Lukas Adopan Turnip, Muhammad Siddiq Ilman Nafi'ah, Wahyu Fajar Fadriansyah yang akan membahas materi tentang sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan manusia ada banyak. Yang pertama mulut, lalu lidah, rongga mulut, faring, lalu esofagus, lanjut ke lambung melalui pyloric sphincter, lalu usus halus, usus besar, rektum, lalu terakhir anus. Di dalam hati juga ada empedu atau pankreas. Pengertian dasar sistem pencernaan manusia. Proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Dalam pelaksanaan proses pencernaan makanan, organ pencernaan dibantu oleh enzim dan hormon yang prosesnya berbeda tiap organ dan mempunyai fungsi masing-masing. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan yang menjadi bentuk lebih kecil atau halus. Sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Tak hanya itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sistem makanan melalui feses atau tinja. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi. Keduanya diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta aktivitas sehari-hari seperti bergerak, bernapas, belajar, dan bekerja. Proses pencernaan manusia. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan pada manusia terdiri dari proses pencernaan mekanis yaitu pengunyahan olah gigi, dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung dan proses pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Setiap organ dalam sistem pencernaan manusia memiliki peranan penting dengan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya mulut sebagai pintu masuk makanan di mana makanan akan dikunyah secara mekanik oleh gigi dengan unsur kimiawi yang dimiliki oleh ludah yang mengandung enzim amilase atau petalin. Akan mempermudah proses sistem pencernaan manusia dengan menghancurkan makanan menjadi serpihan yang lebih kecil. Pada tahap berikutnya, menuju lambung, di sini makanan akan dipecah kembali dan diproses menjadi zat-zat gizi yang selanjutnya diserap oleh tubuh melalui usus dan sirkulasi darah. Dalam sistem pencernaan manusia, makanan yang dikonsumsi tak sepenuhnya menjadi zat-zat gizi yang dapat diserap. Sisa makanan yang tidak diserap dan tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus sebagai proses metabolisme tubuh. Sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh pertumbuhan dan perkembangan manusia, karena sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lain bekerja. Karena sumber energi yang didapat dari organ lain bergantung dari sistem pencernaan dalam Peran utama sistem pencernaan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari.
Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Saluran pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal atau mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandungan empedu. Berikut urutan sistem pencernaan manusia yang dijelaskan mulai dari sistem pencernaan dan fungsinya. Penjelasannya, dari sistem pencernaan manusia beserta gambarnya secara berurutan mulai dari mulut hingga anus. Rongga mulut. Pencernaan dalam rongga mulut. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana, terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan dan dikunyah oleh gigi belakang, menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim, misalnya lisosim, yang mencegah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Kelenjar air liur mengandung enzim amilase atau ptialin yang berfungsi untuk mencerna polisakarida atau amilum menjadi disakarida. Lidah merupakan suatu massa otot lurik yang diliputi oleh membran mukosa. Serabut otot atau sama lain saling bersilangan dalam 3 bidang, berkelompok dalam berkas, biasanya dipisahkan oleh jaringan penyambung. Pada permukaan bawah lidah, membran mukosanya halus, sedangkan permukaan dorsalnya irregular, diliputi oleh banyak tonjolan-tonjolan kecil yang dinamakan papillae. Papillae lidah merupakan tonjolan-tonjolan epitel. Mulut dan lamina propria yang diduga bentuk dan fungsinya berbeda. Terdapat 4 jenis papillae pada lidah, yaitu sebagai berikut. 1. Papillae filiformis. Yang kedua, papillae filiformis mempunyai bentuk penonjolan langsung dan konis, sangat banyak dan terdapat di seluruh permukaan lidah. Epitelnya tidak mengandung puting kecap atau reseptor. Yang ketiga, papillae fungiformis. Papillae fungiformis merupakan bentuk jamur karena mempunyai tangkal sempit dan permukaan atasnya melebar. Papillae ini mengandung puting pengecap yang tersebar. Papillae curcumvallatae merupakan papillae yang sangat besar yang permukaannya pipih meluas di atas papillae lain. Papillae circumvallatae tersebar pada daerah V pada bagian posterior lidah. Banyak kelenjar mukosa dan serosa mengalirkan isinya ke dalam alur dalam menggiling pinggir masing-masing papila. Susunan yang menyerupai parit ini memungkinkan aliran cairan yang kontinu di atas. Banyak puting kecap yang terdapat sepanjang sisi papillae. Aliran sekresi ini penting untuk menyingkirkan partikel-partikel dari sekitar puting kecap sehingga mereka dapat menerima dan memproses rangsangan pengecapan yang baru. Selain kelenjar-kelenjar sekrosa yang berkaitan dengan jenis papillae ini, terdapat kelenjar mukosa dan serosa kecil yang tersebar di seluruh dinding rongga mulut lain, epiglotis, paring, palatum, dan sebagainya untuk memberi respon terhadap rangsangan kecap. Gigi terbagi menjadi 2, yaitu gigi sulung dan gigi tetap. Gigi sulung mulai tumbuh pada anak-anak umur 6-7 bulan.
lengkap pada umur 2,5 tahun, jumlahnya 20 buah. Disebut juga gigi susu, terdiri dari 4 buah gigi taring dens caninus dan 8 buah gigi seri dens incisivus, 8 buah gigi Graham molar. Gigi tetap atau gigi permanen tumbuh pada umur 6-18 tahun, jumlahnya 32 buah, terdiri dari 12 buah gigi seri atau dens incisivus, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi Graham belakang atau molar, dan 8 buah gigi Graham depan premolar. Fungsi dari gigi sendiri yaitu gigi seri memiliki fungsi memotong dan menggigit makanan. Gigi taring memutuskan atau merobek makanan yang keras. Gigi Graham berfungsi mengunyah atau menggiling makanan yang sudah dipotong-potong. Ini adalah gambaran dari gigi. Sistem pencernaan selanjutnya yaitu lidah. Lidah terdiri dari otot serat lintang atau lurik. Otot sadar dapat digerakkan ke seluruh arah, dilapisi selaput lendir. Lidah terbagi menjadi 3 bagian. 1. Radix lingua atau pangkal lidah. Terdapat epiglotis yang berfungsi menutup jalan nafas saat menelan. Kedua, dorsum lingua atau punggung lidah. Terdapat ujung saraf pengecap. Ketiga, apex lingua atau ujung lidah. Fungsi dari lidah yaitu mengaduk makanan, membentuk suara sebagai alat pengecap dan menelan, serta merasakan makanan. Ini adalah gambaran dari lidah. Sistem pencernaan selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdapat di bawah lidah, di rahang bawah sebelah kanan dan kiri, serta di bawah telinga sebelah kanan dan kiri faring. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah atau yang disebut saliva. Saliva keluar dipengaruhi oleh kondisi psikis yang membayangkan makanan tertentu serta refleks karena adanya makanan yang masuk ke dalam mulut. Saliva mengandung enzim petialin atau amilase ludah. Kelenjar liur atau kelenjar ludah pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar ini juga menyekresi amilase, enzim yang memecah karbohidrat menjadi maltosa. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Produksi air ludah dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh suatu penyakit. Letak kelenjar ludah. Kelenjar parotis terletak di sebelah bawah depan daun telinga, di antara otot processus mastoid kiri dan kanan dengan kulit pipi. Cairan ludah hasil sekresi dikeluarkan melalui ductus Stensen ke dalam rongga mulut. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah, salurannya atau ductus rhinfus menuju lantai rongga mulut. Kelenjar submandibularis terletak lebih ke belakang dan ke samping dari kelenjar sublingual. Salurannya atau ductus Wharton menuju lantai rongga mulut. Dan ini adalah gambaran dari letak kelenjar ludah. Sistem pencernaan selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan saluran berbentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea atau batang tenggorokan dan esofagus atau tabung yang terhubung ke lambung. Adapun fungsi faring diantaranya yaitu 1. Berperan penting dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan juga dalam proses berbicara. 2. Sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan atau dalam sistem pencernaan. 3. Sebagai penyaring.
pengatur tekanan, dan juga dapat mengatur kelembaban udara yang masuk dalam sistem pernafasan. Keempat, yaitu mengatur tekanan udara antara lingkungan luar tubuh dengan lingkungan dalam telinga. Dan ini adalah gambaran dari faring. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Yang selanjutnya adalah esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah salah satu bagian organ pencernaan yang terletak setelah faring dan sebelum lambung serta berlekatan dengan trakea. Adapun fungsi utama esofagus yaitu untuk membawa makanan, cairan, dan air liur dari mulut menuju hati. Di esofagus terjadi proses penggulungan makanan dengan memanfaatkan gerak peristaltik. Bagian-bagian esofagus atau kerongkongan. Secara histologi, struktur jaringan esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, sepertiga atas esofagus, bagian tengah, 2/3 tengah esofagus, bagian inferior, 3/3 bawah esofagus. Nah, berikut ini adalah gambaran esofagus. Baiklah, selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan salah satu organ pencernaan pada manusia. Fungsi lambung adalah sebagai tempat penyimpanan makanan sementara dan mengolah makanan tersebut agar dapat masuk ke usus kecil. Lapisan-lapisan lambung terdiri dari lapisan mukosa. Mukosa merupakan lapisan dinding lambung yang akan mengeluarkan berbagai cairan. Cairan tersebut seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Yang kedua, lapisan submukosa. Lapisan submukosa merupakan tempat pembuluh darah vena dan arteri lambung ditemukan. Yang ketiga, lapisan muskularis. Lapisan muskularis merupakan lapisan otot lambung yang membantu proses pencernaan secara mekanis. Yang terakhir, lapisan serosa. Lapisan serosa merupakan lapisan terluar lambung. Fungsi lapisan serosa adalah sebagai pelindung lambung dari gesekan. Nah, berikut adalah enzim lambung beserta fungsinya. Yang pertama adalah enzim pepsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi bentuk molekul yang lebih kecil. Yang kedua, enzim musin, berfungsi untuk melicinkan makanan agar lebih mudah dicerna lambung. Yang ketiga, enzim renin, berfungsi untuk mengubah karsinogen menjadi kasein. Nah, berikut adalah gambaran lambung. Baiklah, selanjutnya adalah usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri atas 3 bagian utama yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsi utama usus halus yaitu untuk melakukan pencernaan secara kimiawi dan penyerapan makanan. Lapisan usus halus sebagai berikut. Yang pertama, lapisan serosa. Lapisan serosa merupakan lapisan terluar dari atas pembuluh darah, limfai, dan saraf. Yang kedua, lapisan otot. Merupakan lapisan otot polos yang bekerja tanpa disadari. Yang ketiga, lapisan submukosa. Lapisan ini berupa lapisan jaring ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfai, saraf, dan kelenjar lendir. Yang terakhir, lapisan mukosa. Lapisan mukosa disusun oleh sel epitel sederhana dan jaringan ikat tipis. Di lapisan mukosa memiliki sel goblet yang bisa menghasilkan lendir. Nah, berikut adalah enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Yang pertama adalah enzim enterokinase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah trypsinogen menjadi tripsin. Yang kedua, enzim maltase, yaitu enzim yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga, enzim sukrase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keempat, enzim lipase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, enzim erepsin atau dipeptidase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Yang terakhir adalah enzim diskarase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah diskarida menjadi monoskarida. Nah, berikut adalah gambaran usus halus. Oke, selanjutnya adalah usus besar. Kolon atau usus besar merupakan salah satu organ pencernaan lanjutan dari usus halus. Usus besar terletak di antara rektum dan usus buntu. Fungsi usus besar yang paling utama adalah menyerap makanan yang tidak dapat diserap usus halus, serta cairan dan garam dari makanan sehingga mampu menyeimbangkan
Cairan dalam tubuh. Lapisan-lapisan usus besar sebagai berikut. Lapisan serosa. Lapisan serosa merupakan lapisan paling luar yang terdiri atas pembuluh darah, limfae, dan saraf. Lapisan serosa. Lapisan serosa merupakan lapisan paling luar yang terdiri atas pembuluh darah, limfae, dan saraf. Yang ketiga, lapisan submukosa. Lapisan submukosa tersusun atas lapisan jaringan ikat yang longgar yang berisi pembuluh darah, limfae, saraf, dan kelenjar lendir. Yang terakhir adalah lapisan mukosa. Lapisan mukosa tersusun atas sel epitel sederhana dan jaringan ikat tipis. Berikut adalah bagian-bagian usus besar, yaitu cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rectum. Nah, berikut adalah gambaran usus besar. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus yang juga sering disebut dengan dubur ialah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka atau tertutupnya anus diatur oleh otot sphinkter. Fungsi anus adalah yang pertama, untuk melakukan proses defekasi. Defekasi ialah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk fases. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut ialah otot sphinkter. Yang kedua, mengatur keluarnya feses. Yang ketiga, menahan BAB di saat tertentu. Hati. Hati adalah salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Hati memiliki berbagai fungsi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi hati mulai dari menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, membantu proses pencernaan, menghancurkan sel darah merah, membersihkan darah, memproduksi protein, dan menyimpan nutrisi. Kandung empedu. Kandung empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Fungsinya adalah membantu pencernaan dan menyerap lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancur sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Fungsi pankreas layaknya endokrin. Ia melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah, seperti somatostatin, insulin, glukagon, dan pankreatik polipeptida. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan yang bertugas melakukan sekresi pada enzim atau getah usus agar dapat menghancurkan makanan. Ada 3 bagian dalam pankreas. Yang pertama, kepala pankreas. Kepala pankreas menempel pada usus halus. Kepala merupakan bagian terluas dari pankreas. Yang kedua, badan pankreas. Bagian yang berada di antara kepala dan ekor. Badan merupakan bagian paling penting pada pankreas. Yang ketiga, ekor pankreas. Bagian meruncing yang ada di perut kiri. Bagian ekor merupakan bagian terakhir dalam tubuh pankreas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ada salah katanya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.